Pertemuan minggu ketiga bulan September itu mengambil bahan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya bacakan sebentar teksnya supaya kita bisa masuk pada poin-poin yang akan kita perdalam. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, materi yang ketiga, minggu yang ketiga mengenai temanya Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Ya, jadi materinya diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, satu pengantar singkat, menderita adalah bagian dari hidup setiap orang. Ya, pemicunya bukan hanya faktor ekonomi, juga bisa dari faktor kesehatan seperti halnya pandemi COVID-19. Solidaritas yang lahir dari jati diri manusia sebagai penolong satu bagi yang lain akan membuat orang yang menderita bisa mencicipi hidup bahagia. Ya, kita akan lihat bersama beberapa poin penting dari perikop Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang pertama, teks dibuka dengan persoalan tentang hidup yang kekal. Tema diskusi antara seorang ahli Taurat dan Yesus adalah tentang hidup yang kekal. Sebuah tema yang umum dibahas di kalangan para rabi Yahudi atau para guru Yahudi pada zaman Yesus.
pertanyaan si ahli Taurat yang tadi kita lihat di ayat 25, direspons Yesus dengan pertanyaan balik. Ini pinter-pinternya Yesus. Ditakoni ganten takon, ya. Ditanya ganti tanya, ya. Untung sang ahli Taurat itu bisa menjawabnya dengan baik, yang berisi tentang hukum yang ada dalam hukum Taurat, ya. Nah, kita akan lihat mengenai apa itu Shema Yisrael, ya. Seruan kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu adalah bagian dari apa yang disebut dengan Shema Yisrael, yang artinya dengarlah hai Israel, ya, disingkat dengan Shema, yang merupakan syahadat iman atau kredonya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 9, ya. Bagi orang Israel, mengasihi Tuhan Allah harus total sepanjang hidup mereka, menyangkut hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Mereka juga harus mengajarkannya kepada anak-anak mereka, serta diucapkan pada waktu bangun tidur, pada waktu akan tidur, pada waktu duduk-duduk di rumah, juga pada waktu dalam perjalanan. Itu dikatakan dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan seterusnya. Mereka mengucapkan Shema seperti dalam gambar, yaitu dengan meletakkan tangan di depan mata. Jadi anak-anak pun sudah dilatih, ya. Ketika mereka mengucapkan Shema, ya, tangan mereka ada di depan mata, ya. Demikian juga yang dewasa, ya, itu cara mereka, ya. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perintah ini terdapat dalam teks Perjanjian Lama, kitab Imamat, juga dalam teks Injil, ya, bisa dilihat dalam teks. Dalam cara pandang Israel, sesama adalah orang yang memiliki hubungan dengan misalnya teman, rekan, saudara kandung, atau saudara dekat. Jadi yang dimaksudkan adalah sesama sebangsa orang Israel, ya. Maka pertanyaan siapakah sesamaku manusia menjadi pertanyaan tambahan dari ahli Taurat ini, yang motivasinya sekedar untuk membenarkan diri sendiri. Yesus menjelaskannya dengan memakai perumpamaan supaya ia menemukan sendiri jawabannya dan melakukan apa yang ditemukan di situ. Yesus menjelaskan dengan mengawalinya dengan kata-kata adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Jadi Yerusalem itu ada di tempat yang tinggi, ya, lebih tinggi daripada Yeriko. Maka dalam Injil, dalam kitab Mazmur, pemazmur berkata, hai Yerusalem, kota yang dibangun di atas gunung, Tuhan cinta padamu. Ya, dikatakan dalam Mazmur. Ya. Jadi secara geografis Yeriko itu lebih rendah daripada Yerusalem. Ya. Dan jalan yang membentang di antara kedua tempat itu terkenal dengan begal dan perampok. Ya. Seorang yang turun sendirian tak luput dari sasaran penjahat perampok. Ya, ia dirampok habis-habisan, dipukul, ditinggalkan dalam keadaan nyaris mati. Ya, bisa kita lihat dalam gambar ilustrasi. Ya, para penyamun pergi dan meninggalkan
setengah mati setelah barang bawaannya dirampok. Perhatikan dalam gambar, dengkul sebelah kanan itu luka parah. Ya. Nanti akan kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Kita lihat dulu reaksi seorang imam yang lewat di tempat itu. Ia melihat si korban yang amat menderita di tempat kejadian peristiwa, namun tidak memperlihatkan belas kasih dan hatinya tak tergerak dan tak berinisiatif untuk menolongnya. Perhatikan kata melihat dan tidak memperlihatkan. Ya. Ia malah menghindar, dan dengan menghindar itu dia mengatakan bahwa dia tidak mau repot dengan orang lain. Dia tidak mau tahu dengan orang yang tidak dia kenal, meskipun sedang menderita dan hampir mati. Ia melewati jalan itu dan tak mau berhenti. Ia tak mau kehilangan apapun kecuali satu hal, kehilangan kepedulian nyata demi kepentingan sesama yang menderita dan perlu ditolong. Ya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya. Meskipun jalannya tempatnya agak sulit, tapi dilewati di situ demi menghindari orang yang hampir mati itu. Lalu reaksi seorang Lewi. Ia juga melihat si korban yang amat menderita, namun tidak memperlihatkan belas kasih dan tidak melakukan sesuatu pun untuk orang itu. Dia tidak menolong. Ya. Ia pun tidak mau tahu, meskipun ia tahu dan melihat di depan matanya, serta berlaku masa bodoh atas penderitaan orang lain. Ia melewati jalan yang sama, tetapi tidak mau berhenti. Ia juga tidak mau kehilangan apapun, kecuali satu, kehilangan kepedulian nyata. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kita lihat reaksi orang ketiga, seorang Samaria yang murah hati. Sekadar latar belakang. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah bangsa campuran secara fisik dan secara spiritual, bukan murni orang Yahudi. Ya, maka mereka memandang orang Samaria sebagai musuh. Orang Samaria juga membenci orang Yahudi karena perlakuan yang merendahkan martabat mereka, orang-orang Samaria ini. Orang Samaria tersebut ternyata tampil beda. Ia lewat, melihat, dan terlibat dalam aksi kemanusiaan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap orang yang menderita setengah mati. Tidak hanya tergerak, tetapi ia juga bergerak, ya, mengungkapkan belas kasihannya dalam perbuatan. Kita nanti akan lihat apa yang dia perbuat. Ya, perhatikan, ya. Dia mendekati orang itu agak membungkuk. Kedua, lalu dia dodok, ya, merawat orang itu dan ambil sebuah kain untuk menjadi bantalnya. Sebelumnya tidak pakai bantal, ya, kepalanya ada di tanah. Kemudian dia diganjal kepalanya dengan kain cukup tebal, ya, kemudian dibersihkan luka-lukanya, ya, dengan minyak dan anggur, ya, obat tradisional mungkin zaman itu, ya. Ya. Kemudian tadi yang lutut sebelah kanan yang luka parah, ya, diperban, ya, dengan tangannya sendiri.
Ya, kemudian diletakkan di atas keledainya, dia berjalan dan menonton keledai itu dibawa ke tempat penginapan. Ya. Dia sendiri membopong orang itu. Kuat ya, orang besar dibopong sendirian. Ya. Kemudian hari berikutnya dia menyerahkan uang 2 dinar. Dan kalau kurang dia masih akan menambahkan itu waktu kembali. Ya, luar biasa. Ya. Dari ketiga orang ini siapakah adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Ya. Orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, jawab ahli Taurat itu. Orang Samaria ini berlaku penuh belas kasihan, murah hati kepada orang asing yang tidak dikenalnya, yang sedang menderita dan butuh pertolongan, sama seperti dia memperlakukannya kepada seorang sahabat, ya, tanpa pandang bulu. Luar biasa. Ia memberikan segalanya yang dituntut untuk merawat sesama yang terluka dan menderita. Ya, kendaraannya, belum ada mobil waktu itu, ya, berupa keledai, minyak dan anggur, kain untuk bantal, uang untuk biaya penginapan dan pengobatan, dan termasuk pengorbanan waktu. Ya, semua itu adalah investasi untuk beroleh hidup yang kekal. Ya, ada banyak hal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Maka saya sebut di situ, semua itu adalah investasi masa depannya. Seperti dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 28 dan 29. Bunyinya begini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang Samaria ini telah melakukan investasi untuk masa depannya dengan berbuat baik kepada orang yang menderita sekalipun tidak dikenalnya. Dan dengan cara itu ia beroleh hidup yang kekal. Karena tema ini tentang bagaimana supaya beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus memberikan contoh atau perumpamaan ini. Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Atas pertanyaan Yesus tadi, siapakah yang mengasihi sesamanya? Perintah Yesus kepada si ahli Taurat secara tak langsung diminta untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Taurat, sekaligus mengikuti teladan orang Samaria yang telah berbuat baik kepada orang yang menderita. Singkatnya, memperlakukan orang lain sebagai sesama yang dilandasi oleh kasih akan membawa kepada hidup yang kekal. Ya. Beberapa poin untuk pesan dari teks ini. Kasih adalah sebuah jembatan yang menghubungkan ke setiap orang, siapapun dia, dalam keadaan apapun, demi kesejahteraan bersama, atau dalam istilah Latin, bonum commune. Saya akan mengajak Anda untuk menemukan pesan teks ini bersama Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti, sebuah ensiklik yang berbicara tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Dalam ensiklik ini pada nomor 69, Paus Fransiskus berkata, cepat atau lambat kita semua akan menjumpai orang yang menderita. Ya, cepat atau lambat kita akan menjumpainya. Ya. Lalu dia katakan, setiap hari kita perlu memutuskan apakah menjadi orang Samaria yang murah hati
atau menjadi penonton yang tidak peduli? Akankah kita akan membungkuk untuk menyentuh dan menyembuhkan luka sesama? Adakah kita akan membungkuk dan membantu orang yang untuk bangkit? Pada saat krisis, keputusan jadi mendesak. Mau menolong atau tidak, mau berbuat sesuatu atau diam saja. Berikutnya, Paus Fransiskus katakan, Yesus meminta kita agar hadir pada mereka yang membutuhkan pertolongan, tanpa peduli apakah mereka menjadi bagian dari kelompok sosial kita atau tidak. Apakah orang itu warga lingkungan kita atau bukan, orang gereja atau bukan. Ya. Marilah kita melakukannya tidak sendirian sebagai individu. Kita dipanggil untuk bersatu sebagai satu keluarga yang lebih kuat daripada sejumlah kecil anggota individual. Ya, jadi Paus Fransiskus ingin supaya kita membuat suatu gerakan. Jangan lakukan sendiri dan sendiri-sendiri, tapi lakukan sebagai sebuah gerakan kemanusiaan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, yang pesan ini yang dari Fratelli Tutti, dari Paus, ensiklik dari Paus Fransiskus, tidak ada dalam dokumen bahan yang dari keuskupan. Saya tambahkan itu. Tapi menurut saya ini sangat aktual, sangat relevan, bahwa apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus mesti mendarat sampai ke pemahaman umat, bagaimana kita menanggapi situasi saat ini dengan suatu keputusan yang penting, ya. Tidak diam, tetapi mau bergerak. Tapi kalau bergerak pun tidak sendiri-sendiri, tapi diharapkan sebuah gerakan yang dilakukan bersama-sama. Ya, ini pertemuan minggu yang ketiga. Ya,